Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sungko, satu-satunya murid perguruan merpati wingit yang bertahan saat bentrokan dengan perawan sesat, sepertinya juga tidak dibuat tak berdaya. Akankah dia tetap bertahan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pemuda itu tak bisa menjawab, tapi ia anggukan kepalanya. Akan kuberi kau kenikmatan segunung besarnya, tapi kemana arah perguruanmu itu? Aku butuh mengantarmu pulang. Ke arah barat. Ikuti saja sungai berbatu-batu dan kau akan temukan bangunan besar berpagar tembok tinggi. Itulah perguruan merpati wingit, jawab Sungko bagai tak sadar. Oh, bagus sekali. Kalau begitu, sekarang tiba saatnya kuberikan kenikmatan itu padamu. Nah, pejamkan matamu, Sungko. Manusia Sontoloyo sengaja menghajar peri malam dengan tangan kosong. Sebuah tendangan disentakkan miring ke arah wajah peri malam. Tangan perempuan bertai lalat di sudut dagu kanannya itu mengibas sentak ke arah samping. Dak! Tendangan itu meleset dari sasaran, tapi kejap berikutnya Dirgo Mukti berbalik dan kaki satunya lagi berkelebat ke belakang. Wajah peri malam telak-telak terkena tendangan keras itu. Walau tak bertenaga dalam, namun sempat membuat peri malam terhuyung-huyung 3 tindak. Setelah berhasil menendang wajah peri malam, Dirgo segera hentikan gerakan. Napasnya tetap teratur, walau ia telah lakukan banyak gerakan. Ini sebuah pelajaran berharga untukmu peri malam, kata Dirgo Mukti dengan menahan kedongkolan hatinya. Lain kali, jangan suka ikut campur urusan orang. Aku tidak rela kau mengaku-ngaku sebagai Suto. Hah? Apa urusanmu? Sangga Dirgo dengan kerutkan dahi. Nama itu nama terhormat, tak pantas dipakai oleh orang berpenyakit budi seperti kamu, ejek Primal. Hah? Dirgo tertawa satu sentakan. Nama Suto Sinting kok dikatakan nama terhormat? Menurutku, namaku lebih terhormat daripada nama Suto Sinting. Tutup bacotmu, sentak peri malam dengan kasar. Serta-merta ia jejakkan kaki dan melayang menyerang dengan tendangan bertenaga dalam. Tendangan itu dihindari oleh Dirgo Mukti dengan cara merundukkan kepala. Tubuh peri malam melewat di atas kepala Dirgo dan tangan Dirgo bergerak nakal ke atas bagai mencobot buah jamu. Jerit peri malam kaget karena sesuatu yang disembunyikan selama ini tercomot oleh tangan Dirgo. Sontoloyo kotor, sentaknya marah. Kemudian tangan kirinya disodokkan ke depan dalam keadaan menggenggam. Pukulan bertenaga dalam melesat tanpa menyentuh sasaran. Gelombang tenaga itu meluncur kuat ke arah Dirgo. Secepatnya, Dirgo melompat menghindari, tapi sentakan tangan kedua dari peri malam berhasil mengenai sasaran. Tubuh Dirgo Mukti tersentak ke belakang, dan kedua kakinya sempat terangkat sedikit dari tanah. Ia merasa seperti diseruduk seekor banteng mabuk. Dadanya sedikit terasa sesak dan tubuhnya jatuh terhempas di pasir pantai. Ini sebuah pelajaran berharga untukmu, Dirgo, kata peri malam, mengutip kata-kata Dirgo tadi. Lain kali,
Jangan coba-coba berani memegang bagian terlarang dari tubuhku. Dirgo bangkit dan menarik napas panjang-panjang. Ia sunggingkan senyum meremehkan dan berkata, "Kalau begitu, aku boleh pegang tubuhmu yang tidak terlarang." Semua tubuhku terlarang dipegang oleh tanganmu," sentak peri malam dengan bersungut-sungut cemberut. Ia palingkan wajah kembali menatap Dirgo dan berkata, "Hanya Suto yang boleh memegangnya." Benci sekali Dirgo jika mendengar nama murid Sinting si gila tuak itu disebutkan oleh peri malam. Rasa-rasanya ia menjadi sangat rendah jika dibandingkan dengan Suto. Panas hati mendengar ucapan peri malam tadi membuat Dirgo ucapkan kata pedas. "Lelaki hina macam dia tak patut disebut namanya di depanku. Aku akan menyebutnya setiap saat karena Suto memang seorang pendekar tanpa tanding yang layak namanya diagungkan. Dia tidak pantas bergelar pendekar." "Dia lebih pantas daripada kamu," bantah peri malam dengan nada makin tegas dan keras. Mulut manusia sontolo yang mencibir. "Hanya kebetulan saja dia pernah belajar silat dari si gila tuak, lantas orang kasih gelar pendekar padanya. Sebenarnya dia tidak punya isi apa-apa, kosong melompong seperti rumah keong." Peri malam tidak suka mendengar Suto diremehkan. Ketus nadanya ia bicara pada Dirgo Mukti. "Kau bilang dia kosong, tapi kau tak bisa memukulnya. Pendekar tidak bisa memukul lawan. Itu namanya bukan pendekar. Pendekar yang kerjanya tarik dokar kemana-mana." Aku bukan kusir ya." "Iya, tapi kau kudanya," sentak peri malam. Sebuah tendangan bertenaga dalam kali ini dilancarkan oleh Dirgo. Secepatnya peri malam sentakkan tangan kanan menyamping dengan kekuatan tenaga dalam juga. Kedua tenaga dalam itu bentrok. Peri malam berhasil membuang ke arah samping kanannya. Di sana ada batu itu pecah menjadi 4 bagian. Peri malam palingkan pandang ke arah Dirgo. Ternyata kedua tangan Dirgo sudah angkatkan sampai batas pundaknya. Jari-jarinya mekar menggeras, dua kakinya merendah. Lalu tangan kanannya berkelebat ke depan dengan membengkokkan pergelangan tangannya. Melalui punggung telapak tangan itu, Dirgo lepaskan pukulan bertenaga dalam yang lebih besar lagi. Peri malam sentakkan tangannya ke depan dada dalam keadaan jari-jari lurus ke atas. Dari sisi telapak tangan keluar cahaya kebiru-biruan. Cahaya itu melesat dan meledak di pertengahan jalan. Dirgo Mukti berguncang tubuhnya akibat sentakan ledakan tadi. Tapi peri malam terlempar 2 langkah jauhnya akibat sentakan ledakan tersebut. Ia jatuh dalam posisi miring lalu segera berguling. Kemarahan Dirgo Mukti karena dibandingkan oleh Suto belum habis. Ia masih ingin menghajar peri malam yang menurutnya dianggap sebagai perempuan lancang mulut. Pada saat peri malam bergegas bangkit, sebuah pukulan bertenaga tinggi melesat melalui 2 totokan jari tangannya. Pukulan itu mempunyai cahaya sinar merah api. Slap! Buar! Peri malam terkesiap mendapat serangan sinar merah api. Ia baru saja ingin melompat menghindari. Tapi sinar api itu meledak di pertengahan karena datangnya sinar hijau bening dari arah pepohonan tepi pantai. Dirgo Mukti cepat palingkan wajah memandang ke arah pepohonan. Begitu pula halnya dengan peri malam. Lalu keduanya sama-sama lihat kemunculan seorang lelaki berpakaian serba coklat dengan menenteng bumbung tuaknya. Siapa lagi dia kalau bukan Suto Sinting, murid si gila tuak. "Suto?" pekik peri malam kegirangan. Suto melangkah dengan santai dan tersenyum-senyum kepada Dirgo. Tapi arah langkahnya menuju ke peri malam membuat Dirgo menjadi semakin dongkol. Ya, Suto Sinting alias pendekar mabuk telah muncul. Akankah kehadirannya menjadi pertempuran dahsyat antara dirinya dengan Dirgo Mukti? Daripada penasaran, gak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.